arwah daripada non muslim. Saya nggak menyebutkan agama A, B, C, D ya, yang jelas non muslim itu aja. Bagaimana sih nasibnya setelah nazar atau sahar? Saya nggak tahu. Amal-amal saya bisa menolong saya. Bahkan pintu langit tertutup buat anak cucuku. Akan ada yang bisa menolongku. Aduh, pedih sekali. Ditutup. Saya nggak bisa masuk. Rem saya dibuang. Itu aku mana? Itu munafik. Iya. Bisa selagi masih dalam hidupnya pernah mengucapkan dua kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Sayyiduna wa Maulana Muhammad dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Selamat malam sahabatku Sidis Official dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini, di akhir-akhir bulan agung ini, mudah-mudahan kita semua selalu dalam genangan rahmat Allah, nikmat Allah. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, dilapangkan rezeki kita, dan dikabulkan semua hajat-hajat kita. Wa hajati dunya bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah. Amin amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kami kedatangan saudara kita, tamu, yaitu dulunya kisahnya mempunyai leluhur kakek non muslim. Kakek non muslim. Jadi ceritanya begini, sahabat. Tadi pagi beliau datang ke sini. Beliau sudah akrab dengan kita, bahkan sudah seperti keluarga ya. Jadi pengen sekali tahu nasib arwah daripada non muslim. Saya nggak menyebutkan agama A, B, C, D ya. Nggak. Yang jelas non muslim gitu aja. Bagaimana sih nasibnya setelah nazak atau sakaratul maut? Pertanyaan pertama. Terus bagaimanakah di alam barzah nasibnya? Yang ketiga, doa-doa dari anak-anaknya itu nyampekah kepada roh atau arwah orang yang sudah meninggal dalam keadaan non muslim? Itu 3 poin yang ditanyakan. Bayangkan saya masukkan di sini bukan roh, karena manusia tidak bisa menembus roh. Yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi. Jadi manusia hanya bisa menembus qorin. Qorin ya. Perlu digarisbawahi, qorin itu harus tahu apa itu artinya qorin. Simak di video-video sebelumnya tentang qorin. Manusia itu terdiri dari jasad, roh, sukma, dan qorin. Itu harus paham biar enggak gagal paham. Bisa disimak di video-video sebelumnya. Jadi 3 pertanyaan itulah yang akan kita kuak bersama. Itu bukan keinginan saya, tapi keinginan salah satu tamu kita. Dan tamu itu sudah saya anggap sebagai saudara sendiri. Awalnya saya nggak ingin mengkuak ini, tapi berhubung mudah-mudahan bermanfaat lah. Berhubung saudara sendiri yang minta keluar tamu seperti sudah keluarga sendiri. Beliau sering silaturahim ke sini dan saya sudah menganggap seperti keluarga sendiri. Jadi ceritanya begitu. Kita akan mendatangkan qorin daripada kakeknya atau buyutnya ya. Wallahu alam, nanti yang jelas datanya sudah masuk ke saya. Beliau juga ada di sini, nanti yang akan tanya-tanya adalah beliau sendiri, akan tanya-tanya langsung. Dan perlu kita ambil hikmah atau ibrah dari pelajaran video ini. Tentunya kita yang mempunyai orang tua, mempunyai nenek atau kakek, leluhur yang non muslim, apakah nyampe doa kita? Apakah nyampe amal-amal kita yang kita hadiahkan kepada leluhur kita yang non muslim? Itu. Jadi kita simak video ini, kita akan masukkan qorin daripada leluhur tersebut. Nah, siap Ki? Kedala beraga Ki. Monggo yang mau tanya langsung. Sinten? 2 orang, monggo, nggak apa-apa. Satu atau 2 nggak apa-apa.
Pakai bahasa Indonesia nggih. Iki kula over bahasa Indonesia. Monggo. Mbah Lasimin. Sampun kepanggih ya, Bang. Di samping saya Ki Ageng Prayitno yang katanya viewers beliau orangnya galak. Ya memang dia galak kalau amar ma'ruf nahi mungkar. Sebenarnya orang itu baik hati orangnya itu ya. Kalau sweeping dukun galak memang karena dia mantan dukun, tapi sudah insaf kenal kita alhamdulillah. Apa lagi? Tim dekatkan biar jelas suaranya. Jangan agak mendekat mawon, mboten nyatek kok, senes jin. Nggih lek jin nyatek. Kita over bahasa Indonesia dulu. Enggak ngerti bahasa Indonesia, Bang nggih. Bahasa Indonesia mawon nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo langsung ditanyakan mawon. Assalamualaikum Mbah, dengan siapa? Mbak gitu. Mbah, belum ngerti bahasa. Mbah, sinten namine? Bisa saya ngerti, Mbah. Ngertos. Ngerti ya? Monggo, silakan. Tanya-tanya. Nah, Pak Lasimin itu bagaimana disiksa apa enggak di sana? Karena sudah meninggal, lain agama dengan keluarga, lalu di sana disiksa bagaimana? Di alam kubur. Ceritanya panjang. Sudah meninggal semuanya. Saya gak tahu. Amal-amal saya gak bisa menolong saya. Bahkan pintu langit tertutup buat aku. Anak cucuku gak ada yang bisa menolong aku. Mendoakan enggak bisa. Gak bisa. Kalau lewat sedekah Tipis. lalu bagaimana kita anaknya itu menolongnya bagaimana? Caranya bagaimana kalau menolong ayahnya tadi yang lain agama? Disiksa bagaimana, Gus? Bukan Gus aku. Ki Ajeng. Bukan. Saya Mbak Lasimin. Lasimin, oh ya. Mbak Lasimin. Disiksa bagaimana di sana? Di alam kubur. Jangan. Biar saya yang menjalani siksaan ini. Kamu jangan seperti saya. Enggak ada yang bisa menolongku. Tanah kuburan gak bisa menerima aku. Jadi anaknya nggak bisa keturunannya tidak bisa menolong. Gak bisa. Itu anaknya sendiri. Gak bisa. Kalau ibunya sama Islamnya itu bagaimana? Kalau ibunya itu suami istrinya itu Islam. Di sana bagaimana? Di sana saya gak kenal siapa-siapa. Bahkan yang menjemput saya waktu itu orangnya hitam, besar,
Saya dibawa ke langit. Tiba-tiba pintu langit tertutup. Lalu saya dibuang di kain yang sangat kasar. Sakit sekali. Sampai sekarang. Tanya lawan. Salah jangan. Namanya tadi jangan. Itu salah saya. Dulu saya gak bisa kembali ke dunia lagi. Itu salah saya sendiri. Kalau istrinya kan Islam, apa ada dosa? Karena orang Islam dengan orang lain agama menikah itu bagaimana di alam barzah? Gak bisa nyampe sama saya. Ya, maksudnya yang Islam itu anaknya mendoakan bisa ya? Gak bisa. Gak bisa. Sampai sekarang pun saya gak pernah ada anak cucu yang nyampe sama saya. Gak ada. Satupun gak ada. Malah sih main disiksa ya di sana ya? Aduh, pedih sekali. Ya Nggak coba. minta apa-apa ke anaknya? Nggak ada permintaan bagaimana anaknya harus bagaimana? Ya tolong makam saya dijaga. Hanya menjaga makam saja? Ya kalau bisa nyambung. Ya bacakan apa sebisanya. Barangkali bisa nyambung. Tapi selama ini, selama saya gak ada yang bisa nyampe. Jadi orang yang agamanya selain nggak sama ya, nggak sama agamanya berarti tidak sampai untuk kita doakan. Pintu langit tertutup buat aku. Udah nggak ada jalan lain ya. Maksudnya anaknya kan ingin bagaimana ayahnya, ingin doakan, ingin apa lewat sedekah. Nggak ada apa ya namanya itu dispensasi. Keringanan azab itu nggak ada ya. Ya bulan ini Bisa katanya nggak bisa mendoakan kalau agama lain. Kita berusaha gitu ah. ya cuma tanya orang yang lebih mengerti. Minta tolong saya. Sampai sekarang Gelap. Mbak Lasimen disiksa terus ya. Terus gelap. Nah kok gelap? Gak bisa. Mau minta tolong siapa saya? Gak ada yang kenal sama saya. Lalu bagaimana? Nggak bisa. Apa melalui Pak Yai? Ya coba tanya. Gimana? Minta tolong sana. Karena kita ini sebagai anak ya, cucu ya. Nah itu kan ingin supaya orang tuanya yang lain agama itu bisa diselamatkan dari siksa kubur gitu loh. Sejak dulu saya sudah tersiksa, pedih, sakit. Kalau istrinya yang nolong nggak bisa ya? Gak ada yang bisa. Ya coba cari orang.
gelap. Anak cucu gak kelihatan. Anak Tuhanku siapa? Saya gak tahu. nggak bisa Gus ini. Keluarganya nggak bisa, kalau mendoakan nggak bisa nyampe. Terus mau kau ditanya mau. Nah inginnya kita tuh nolong gitu loh, meringankan beban, meringankan siksa. Masa melalui sodako nggak bisa ya? Coba cari orang yang tahu, aduh, agar bisa menolong aku di sini. Aku gak kenal siapa-siapa, gak ada yang tahu. Tuhanku siapa? Gelap. Jadi coba nggak bisa ya. Terus pengakuan Anda ya ketika nazak akhir hayat itu gimana, Pak? Orangnya hitam. Apa itu? Gak tahu. Itu yang membawa saya. Kenapa Anda kok gitu? Ke langit. Tapi Terus? pintu langit tiba-tiba ditutup. Saya gak bisa masuk. Lalu saya dibuang Dibuang mana? ke tempat kasar. Entah sakit sekali. Aduh. Gak seperti orang-orang yang lainnya. Sampai sekarang pun istri, anak, cucu gak kelihatan. Gelap. Anda kalau boleh tahu dulu amalannya apa? Saya contohkan doa-doanya aja. Doanya gimana? Tapi jarang pernah saya lakukan dulu. Tapi doa-doanya saya ingat. Apa doanya? Berbuah suatat sabitur warenyam barku dia dioyona pracudayat Santi Om Swastiastu. Tapi gak pernah saya amalkan, gak pernah saya jalani. Cuma saya ikuti tok di bibir tok. Bahkan hari-hari raya tertentu pun saya abaikan waktu itu. Mengapa kok diabaikan? Sudah kan Pak Rasumin itu kan sudah niat kalau itu agama yang dianutnya. Kok tadi diajari atau dilakukan? Entah apa yang saya salah waktu itu, gak diterima. Jadi intinya gak ada amal yang diandalkan gitu ya ketika sakaratul maut ya. Apa? Amalan yang menolong Anda ketika nazak sakaratul maut? Gak ada. Anda dulu di dunia pernah sedekah? Pernah. Nyampe enggak? Gak ada yang nyampe. Enggak nyampe. Anda pernah menolong orang? Pernah. Nyampe enggak balasannya? Gak. Enggak pernah ditanyakan atau gimana? Gak ada yang tanya. Nggak ada yang tahu. Entah. Amalan yang perlu Di tahu. alam kubur ketemu siapa? Gak. Mungkar Nangkir. Gak kenal. Siapa itu? Gak kenal malaikat. Lah, kalau malaikat ada hitam, itu yang membawa saya.
Di alam kubur saya nggak ada siapa-siapa. Hitam, gelap, nggak terdengar apa-apa. Ya, berarti kan nggak ada solusi ya Gus, kalau ingin membantu yang sudah meninggal lain agama nggak ada solusinya ya. Iya kayaknya. Kurang lebih seperti Terputus berarti. terputus kan beda akidah. Gitu ya. Nggak bisa ya, lewat apa saja nggak bisa. Nah kira begitu. Ada lagi yang disampaikan? Udah, Pak. Harus bagaimana anak-anaknya itu harus bagaimana? Ya, saya pesan Pesannya harus rukun. Ya tetap doakan saya. Biar siapa tahu. Katanya nggak nyampe doanya. Ya biar saya dapat ampunan. Barangkali bisa nyampe. Terus ya minta tolong orang yang lebih tahu lagi. Aduh. siapa yang lebih tahu? Pak Yai. Tanya Pak Yai. Ya coba tanya. Dia tahu apa saya gak ngerti. Yang penting selama ini gak ada yang kenal sama saya. Pak Yai itu siapa saya gak kenal. Sangat pedih kalau di alam kubur itu siksanya. Andaikan kamu bisa melihat aku. Aduh. Aduh. Nggak menyesal di alam kubur. Nggak ada penyesalan. Maunya kembali ke dunia, mau hidup lagi. Tapi gak bisa. Sudah tertutup pintu di alam kubur. Sempit. Aduh, gelap. Gak ada siapa-siapa. Saya berteriak sekuat tenaga saya. Gak ada yang mendengar jeritan kuat sampai sekarang. Keinginannya gimana? Apa? Keinginan saya mau hidup lagi. Mau. Kalau nggak bisa hidup lagi kalau sudah meninggal. Aduh, gak bisa. Hanya apa ini, kuburannya harus diapakan? Kalau Ya, nyampe gak nyampe. kita berusaha gitu ya. ya. Tolong barangkali bisa nyampe sesuai dengan keyakinanmu. Anak cucuku barangkali nyampe sama saya. Saya pindah pun gak bisa. Tiba-tiba orang hitam itu datang. Tiba-tiba orang itu datang. Cuma orang itu dok. Gak ada yang lain. Siapa itu? Mungkar Nakir. Gak kenal itu, orangnya hitam, besar. Wajahnya, tahu? Menakutkan. Menakutkan. Rambutnya panjang, hitam. Matanya merah. Apakah nggak pernah terbayang anaknya? Nggak pernah, nggak kelihatan anaknya bagaimana, itu nggak kelihatan ya. Kemampuan anaknya ini. Bisa saya lihat, tapi dia diam, gak nyampe. Saya gak dengar, saya bicara dia diam, gak nyampe. Bahkan saya bisikan di telinganya. Saya limat mimpi pun dia gak bisa nyampe. Dia gak tahu, gak ngerti. Amal apa yang bisa menolongku? Aduh. Nggak bisa Gus, nggak bisa nyampe. Ya tolong cari orang yang bisa, barangkali bisa nolong saya. Entah dengan cara apa. Kan keinginan anaknya itu kan ingin menolong melalui apa? Doa sudah, tapi nggak nyampe. Sodako gitu ya. Sakit.
Nah, mengapa kok dulu itu kok ndak agama Islam? Saya gak ngerti. Nah, anaknya semua Islam, istrinya Islam. Ya nanu ya, jahat. Andaikan saya Dulu jahat ke anaknya. Ya itu karma buat saya. Tapi anaknya itu sampai sekarang masih ingin nolong. Tapi lewat apa saja gitu kan. Ini tolong sampaikan saya minta maaf sama anak-anak juga barangkali bisa nyampe. Anaknya itu selalu kalau sholat mendoakan ke ayahnya, mendoakan doa pada Allah supaya anaknya itu diringankan siksanya tiap hari, tiap waktu. Tapi nggak nyampe ke Anda. Waras, minta kopi. Minta kopi? Ya. Nggak ada di sana, nggak ada kopi. Mau minum kopi, Pak? Mau kopi? Iya. Kopi. Narek minum kopi. Enak di Indonesia ada kopi. Nah itu. Mau rokokan sekalian? Anda rokokan enggak? Rokokan betul? Rokok betul sih. Nggak tahu, saya belum ada. Padahal amalan itu katanya ampuh. Amalan paling tua. Apa itu? Amalan apa itu? Kalau saya ingat gini, amalannya Om Trilukanam Jiwa Matnam Manuroga Winasanam Wignadisha Winasanam Ilmu itu. Ilmu. Aduh. Apa itu? Ilmu kesaktian apa itu, Pak? Apa itu? Doa apa itu? Doa apa ya, Pak? Ya dulu itu yang saya amalkan kadang-kadang. Tujuannya untuk apa itu amal? Tapi setengah-setengah waktu itu. Aduh. Amalannya setengah-setengah. Saya seperti hidup. Enak kopinya? Lagi ya? Ya. Lagi, Mang. Gimana? Ambilkan lagi, Mang. Pesannya bagaimana ke anaknya ini? Yang penting anak-anak cucu. Kopi. Enak kopi, Rek. Yang rukun? Ya, sama-sama doakin saya. Kopi, Mbak. Barangkali bisa nyampe. Kancani pisan. Aduh. Kopi, Ya, Mbak. bagus dong, enggak Gus. Ya, Nggak bisa nyampe. matur suwun. Matur suwun. Loh, kok bisa matur suwun sih? Kopi. Mau rokok? Nanti. Ya. Sudah? Tidak Ada lagi yang disampaikan? Hanya kuburannya katanya suruh bersih. Ya, Oh, Kuburannya suruh bersih, anak-anak cucunya suruh rukun. Tapi kalau doanya ke dia itu tidak bisa, katanya. Tidak nyampe. sudah dipulangkan. ya dibaca terus bisa barang lagi. Oh, barang lagi Bisa nyampe siapa tahu. apa namanya gitu. Ya pokoknya kita berusaha, tapi kan lain agama itu apa? Kalau kita kan doanya kepada Allah, Allah siapa? Tuhan kita, Tuhan saya, Maha Pencipta. Tuhan Allah itu Maha Pencipta, Maha menerima taubat. Seandainya Bapak ini dulu taubat dulu ya, anaknya bisa nyampe doanya. Iya. Dulu gak gitu. Ya sudah pulang ya. Dulu bakar-bakar dupa. Saya Saya juga punya lupa. Tuh dupa mau dimakan. Oh, ya itu. ini hadiah.
Makan dulu. Waduh. Gini, amalkan. Dia makan. Itu Kasihan, korek Gus. itu. Ya sudah. Bol jati. Sudah, Bol ini jati loh bisa korek. tupo raktus. Raktus itu. Ulangi lagi. Apa gimana? Apa doanya apa? Panas. Panas. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa ya wis. Sudah gak ada gunanya. Ya sudah, terima kasih banyak ya Mbak ya. Ya. Sampai jumpa. Setelah kita saksikan bersama, ini pengakuan Qorin loh ya, pengakuan Qorin. Bisa Anda percaya 50%, bisa kebenaran juga 50%. Terutama tentang alam barzah yang berkaitan dengan alam kubur. Kalau yang berkaitan dengan nazak atau sakaratul maut, kalau saya sendiri pribadi percaya 100% lah. Tapi kalau alam kubur masih 50%. Ada ba'dul ulama yang mengatakan ada dua pendapat, bahwa orang kafir atau non muslim yang pertama itu tidak ditanya oleh mungkar dan nakir. Ya. Tidak ditanya. Yang ditanya adalah orang Islam yang beriman dan orang yang munafik. Jadi yang ngaku-ngaku iman, ngaku-ngaku beribadah tapi sejatinya tidak, itu munafik namanya ya. Itu yang ditanya oleh mungkar dan nakir, pendapat pertama. Terus pendapat ulama yang kedua, orang kafir atau non muslim itu ditanya di alam barzah, tapi langsung dengan siksaan, dibukakan pintu lubang daripada lubang api neraka, ghufrah min ghufratin nirah. Jadi kuburannya itu lubang daripada lubang api neraka. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana panasnya, bagaimana pedihnya. Itu kalau menurut ilmu tasawuf ya, kalau dalam syariat Islam. Jadi ada dua pendapat. Yang pertama ditanya oleh mungkar dan nakir, yang pertama tidak ditanya, tidak diakui lah. Jadi orang yang sudah meninggal itu, orang kafir atau non muslim, itu selalu minta ya Allah, menjerit, baru bisa nyebut ya Allah setelah dia meninggal. Ya Tuhanku, ya Rob, jangan sampai aku rasakan daripada hari kiamat. Jadi orang kafir itu takut akan datangnya hari kiamat. Kenapa? Di alam barzah saja sudah disiksa begitu pedihnya, apalagi nanti setelah hari kiamat. Sudah ada gambaran gitu pemirsa. Ya, gambaran apa? Gambaran neraka. Seperti itu. Mau tanya Mas, silakan. Kalau Islam, agamanya Islam, tapi nggak pernah sholat, itu bagaimana? Itu munafik. Nah, Iya. tetap siksa, tapi anaknya kan bisa. Bisa, selagi masih dalam hidupnya pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, perlu diingat, semua umat Nabi kita Muhammad SAW itu semua akan mendapatkan syafaat. Ya, kenapa demikian? Banggalah kita jadi umat Rasulullah SAW. Karena apa? Semua akan mendapatkan syafaat selagi pernah semasa hidupnya beriman. Beriman bahwa Allah adalah Tuhannya dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Selagi pernah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu nanti kelak akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Kalau mau sedekah itu harus diikrarkan atau bagaimana? Kalau masalah sodako ada pendapat ulama macam-macam. Satu, bisa dengan sembunyi-sembunyi, ya, bisa dengan sembunyi-sembunyi. Kenapa kok dengan sembunyi-sembunyi? Para ulama salafun soleh, para sahabat-sahabat Nabi dulu kalau sodako itu sembunyi-sembunyi untuk menjaga hatinya. Itu yang pertama. Yang kedua, secara terang-terangan juga boleh. Kenapa kok boleh secara terang-terangan? Karena dengan terang-terangan itu bisa menjadikan orang sekelilingnya itu semangat juga. Fastabiqul khairat. Semua itu tergantung niat. Innama a'malu bin niat, gitu Bu. Kalau Anda takut dengan riya, Anda takut dengan sombong, boleh secara sembunyi-sembunyi seperti sahabat-sahabat Nabi dulu. Karena takut dia timbul penyakit hati. Boleh juga secara terang-terangan kalau niat kita baik. Oh, saya sedekah 1M gitu. Untuk pembangunan pondok, untuk pembangunan masjid, untuk mensejahterakan agama Allah,
menegakkan agama Allah supaya apa? Yang lainnya itu tergugah, itu juga boleh. Kalau Ya. seperti ini, kalau mau sodako, saya sodako untuk ayah saya. Itu, Bagus. Ayahnya orang beriman, ya, Islam. anaknya juga beriman, nyampe itu. Diniatkan untuk orang tuanya. Saya sodakoh mobil, kita jual untuk pembangunan pondok, saya atas namakan ayah saya. Ya nyampe nanti. Selagi beriman loh ya, selagi akidah, sama-sama satu akidah. Kalau orangnya nggak pernah sholat, ya tetap bisa ya kita. Insya Allah, Tetap bisa. insya Allah, Gitu. insya Allah selagi pernah semasa hidupnya beriman gitu aja. Insya Allah masih satu akidah. Dan orang itu walaupun nggak pernah sholat, walaupun nggak pernah melakukan apapun, selagi pernah beriman, insya Allah akan masuk surga umat Nabi. Tapi ya belakangan, ya dihajar dulu ya di neraka. Kira-kira seperti itu. Dan yang paling saya sampaikan di sini ya, siapakah umat Rasulullah yang paling belakangan masuk surga? Yaitu adalah golongan orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Karena apa? Janji Allah sudah jelas. Ridhoku terletak pada keridhoan kedua orang tua, dan murkaku terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Selain itu akan mendapatkan syafaat Nabi. Ketika Nabi mau meninggal, mau wafat, ya Allah, saya belum siap sebelum ada jaminan dari Engkau. Maka Allah katakan, apa jaminan? Mempersilahkan Nabi untuk minta jaminan, yaitu Nabi minta jaminan, jangan sampai ada satu umatku yang masuk neraka ya Allah, gitu kan. Innil arda wahidan min ummati dakhalan nar. Ya Rabb, saya siap menghadap Engkau, tapi jangan sampai satu pun umatku yang Engkau masukkan ke neraka. Kemudian Allah mengabulkan doa Nabi. Kecuali satu, yaitu ridhoku terletak pada keridhoan kedua orang tua, dan murkaku terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Ketika nanti di akhirat, pemirsa, ini penting ya, betul kita simak antara kedekatan antara orang tua dan anak. Terutama orang tua yang sudah wafat. Ini perlu kita ambil hikmah di sini. Ketika nanti semua umat Rasulullah yang pezina, pemabuk, terus pembunuh, maksiat-maksiat semua dimasukkan ke dalam surga, asalkan orang itu beriman semasa hidupnya. Ada satu kelompok, ada satu golongan yang nggak dimasukkan. Nabi nangis. Ya Allah, ini kenapa umatku belum kau masukkan ke surga? Apa jawab Allah? Wahai Muhammad, aku tidak akan mungkin mengingkari janjiku. Rasulullah bertanya, janji yang mana ya Rob? Ingat, ridhoku terletak pada keridhoan kedua orang tua, murkaku terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Nah, akhirnya Rasulullah sujud sampai bertahun-tahun nangis, ya Rob, tolong ampunkan. Setelah itu baru diampunkan. Tapi dengan persetujuan kedua orang tuanya, ditanya orang tuanya, wahai fulan bi fulan, apakah engkau ridho dengan anakmu? Nah, setelah menjawab, ya Allah, saya ridho, saya kasihan anakku, baru diangkatlah kemasukkan ke dalam surga. Jadi jelas ya pemirsa, keramat kedua orang tua, muliakanlah, jadikanlah ayahmu raja, jadikanlah ibumu ratu. Bila perlu, buat ritual setiap malam Jumat Legi atau apa, itu basuh kaki ibumu, basuh kaki ayahmu dengan air hangat, muliakan. Itu demi apa? Demi untuk memuliakan kedua orang tuamu. Maka kamu akan bahagia dunia dan akhirat. Begitu, muliakan, jadikanlah ratu. Insya Allah akan menjadikan kunci kesuksesan dalam hidup kita. Coba dipraktekkan itu. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Itu kan kalau ibu ayah masih hidup ya. Kalau sudah meninggal, bagaimana anak itu berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Cara anak berbakti kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Waladun soleh, yaitu anak yang soleh. Anak yang soleh ini yang bisa mengalir doanya, yang bisa menolong orang tuanya. Jadi kalau anak kita soleh dulu ya, makanya kita sebagai orang tua, ayo didik anak-anak. Anak adalah amanah. Tidak ada solusi lain kecuali kenalkan dalam agama. Kalau sudah anak itu kenal agama, niscaya orang tua sudah meninggal selalu ingat sama orang tua. Tapi kebanyakan sekarang ndak. Ya, kuburane wong tuane dhewe gak ero. Iya, lek warisan rebutan, betul enggak? Itu. Kalau masalah warisan rebutan, sedangkan makamnya, kuburannya orang tuanya sendiri nggak tahu di mana tempatnya. Naudzubillah. Makanya didik anak-anak kita, jadikan anak kita yang soleh dan solehah, supaya selalu kirim doa, apalagi hafal Quran pemirsa, selalu kirim doa. Lah itu orang tua seneng.
Ya, yang pertama waladun soleh, anak yang soleh. Insya Allah membuat bangga kedua orang tua. Begitu Bu. Di dunia saja itu kalau anak kita soleh itu bisa membuat bangga kedua orang tua Bu. Oh, anak saya hafal Quran. Oh, anak saya jadi ustadz, anak saya jadi kiai, anak saya sopan santun. Orang tua aja udah bangga. Gimana nanti di akhiratnya pasti malah bangga. Di alam kuburnya pasti malah bangga. Itu anak bisa memuliakan kedua orang tua ketika masih hidup dan juga bisa menyesatkan kedua orang tua masih hidup juga loh. Contoh misalkan di kampung sebelah ada orang tawuran, ada orang berkelahi, iku mesti anake wong iko. Sandal nek masjid ilang, anake wong iko. Ana rampok, gelut, anake wong iko. Mesti ngoten. Kadang endoki wong iko. Jadi di dunia sudah menyengsarakan orang tua kalau perbuatan anak itu jelek. Jadi di dunia bisa memuliakan orang tua, juga bisa menyesatkan kedua orang tua. Di akhirat juga gitu anak. Bisa memuliakan orang tua, bisa nolong orang tua, juga bisa menyesatkan kedua orang tua. Yang memuliakan contoh. Orang tua ini sudah masuk neraka Bu. Sudah masuk neraka. Tapi anak ini soleh banget. Doa anak ini doa sama Allah sehingga malaikat berkata, wahai anakku cukup jangan berdoa. Siapa orang tuamu? Itu malaikat orang tua saya berada di neraka. Berkah anak yang soleh itu di alam akhirat dimasukkan ke surga. Dan juga di akhirat kebalikannya anak juga bisa menyesatkan kedua orang tua. Contoh, orang tua sudah enak-enak di surga Bu. Orang tua sudah enak-enak di surga, amalnya bagus, tapi anak di neraka. Karena nggak pecus, nggak bisa didik anak. Lah orang tua yang sudah duduk di kursi surga ditarik sama malaikat, dicemplungkan ke neraka. Gara-gara lihat itu anakmu masih di neraka. Gara-gara kamu nggak bisa didik anak. Lah gitulah, itulah pentingnya kita mendidik anak. Jadikan anak kita yang soleh dan soleha supaya kita bisa ditolong oleh anak baik di dunia maupun di akhirat. Sudah ya? Ada lagi? Ampun. Kalau anaknya itu sudah dididik tapi nggak mau, kan sekarang itu kalah dengan HP ya. Mau sholat. Ini kalau nantinya diabaikan anaknya sudah baik, karaktermu itu gimana? Salah itu orang tua. Ya orang tua itu pentingnya orang tua itu dari kecil harus mendidik anak kenalkan dengan agama supaya nggak campur sama pergaulan zaman sekarang. Sekarang aja banyak kok anak itu yang mendelik melotot sama orang tua, bahkan berkelahi sama orang tua, tonjok-tonjokan. Oh anak yang membunuh orang tua aja banyak sekarang Bu. Kasus seperti itu. Orang tua ngeracun anak juga banyak. Ya karena apa? Nggak bisa didik dari kecil, katut pergaulan sehingga durhaka berani sama orang tua. Nah untuk itu ayolah, mumpung belum terlambat. Kalau sudah terlambat ya harus keras kita didik anak. Ya, harus keras. Ini tidak bosan-bosan. Betul. Terus itu kewajiban. Karena anak adalah amanah. Anak adalah amanah yang harus kita jaga, harus kita rawat sampai betul-betul akhir hayat kita. Jadi jangan pernah menyerah untuk selalu mendidik anak supaya anak tersebut jadi berlian kebanggaan kita. Intinya seperti itu, Bu. Kalau bisa anak yang masih kecil kan di dalam kandungan aja sudah didik anak harusnya seorang ibu itu. Dengan sering dibacakan sholawat, dibacakan Al-Quran, itu supaya didikan sudah. Thalabul ilmi fardhatun minal hadi. Dari alam kandungan sudah harus didik biar nanti anaknya itu jadi orang yang hebat, kan gitu. Dari kecil, Masya Allah para wali-wali dulu didik anaknya luar biasa. Cara ngajak mainnya itu luar biasa Bu. Ngajak mainnya dengan contoh, bukan hanya dengan ucapan. Ya, kebanyakan sekarang orang tua kan, sana sholat, dengar suara azan, Allahu Akbar, sana sholat. Tapi orang tuanya nonton TV, orang tuanya main Facebook, orang tuanya nonton YouTube, kan gitu. Ya anak pasti kan bangkang. Tapi kalau dengan contoh, orang-orang dulu Masya Allah, pagi-pagi itu nyontohkan anaknya ngajak main dengan sholat duha. Sehingga anaknya yang masih kecil ikut sholat duha. Dengan terbiasakan seperti itu. Contoh intinya. Nggak perlu banyak nasihat, nggak perlu banyak omong, tapi dengan contoh. Insya Allah anak akan jadi yang baik. Harus dipondokkan. Itu Bu ya? Sudah ya? Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Support terus video ini supaya kita bisa nggak bosen-bosen
menyuguhkan, mempersembahkan video-video yang bermanfaat bernuansa dakwah, dan mudah-mudahan dengan Anda men-share video ini bisa dibalas oleh Allah berlipat-lipat kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.